warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat dan harapan Bapak tetap sama seperti yang kemarin-kemarin. Kalian harus tetap semangat belajar. Baik anak-anak Bapak, masuk kita materi berikutnya. Silahkan tonton videonya. Kemudian yang tak ngerti silahkan tanya ke Bapak. Oke? Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak yang soleh dan soleha semua, kita lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu, dan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang ingin kita bahas itu nanti dimulai dari bentuk A pangkat M dikali dia dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Artinya ketika bentuk perpangkatannya dikalikan, maka nanti kedua pangkatnya itu harus dijumlahkan. Tapi dengan catatan bilangan pokoknya harus sama. Kalau A maka nanti harus A, maka nanti harus A. Kalau A sama B maka nanti sifat ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Bilangan pokoknya beda. Misalnya A pangkat M dikali dengan B pangkat N, maka itu nanti nggak bisa dia jadi AB pangkat M tambah N, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Jadi sifat ini hanya berlaku ketika bilangan pokoknya sama. Contoh, 2 pangkat 5 dikali dia dengan 2 pangkat 3 itu nanti sama dengan 2 pangkat 5 ditambah dengan 3. Perhatikan bilangan pokoknya semuanya 2, 2, 2. Jelas ya anak Bapak? Maka nanti untuk contoh nomor 1 itu nanti jawabannya 2 pangkat 5 tambah 3 tadi 8. Betul. Berarti 2 pangkat 5 dikali dia dengan 2 pangkat 3 hasilnya sama dengan 2 pangkat 8. Atau nanti kalau kita cari nilai 2 pangkat 8 maka nanti kita peroleh jawabannya 256. Contoh kedua, 2 pangkat 4 dikali dia dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3. 4 tambah 3, 7. Benar, berarti 2 pangkat 7. Kalau kita cari nilainya, maka nanti kita peroleh hasilnya 128. Itu yang pertama ya, anak Bapak. Jelas ya? Baik. Berikutnya, bentuk yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Berarti kalau tadi dikali pangkatnya ditambah, ini kalau dia dibagi pangkatnya dikurang. Berarti nanti M dikurang N. Tapi ingat sekali lagi yang Bapak bilang tadi, bilangan pokoknya harus sama. Contoh, 3 pangkat 4 dibagi dia dengan 3 pangkat 2 itu nanti 3 pangkat 4 dikurang 2 berdasarkan bentuk yang di atas. Kalau contoh yang tertuang itu kan dijabarkannya satu-satu. Maka kalau kita mengikut bentuk yang di atas, maka nanti jawaban untuk soal nomor 1 3 pangkat 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti jawabannya 3 pangkat 2. Kalau kita cari nilainya maka diperoleh nanti hasilnya 9. Nomor 2. 5 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 3. Sesuai dengan bentuk yang di atas, maka nanti kita peroleh hasilnya 5 pangkat 7 dikurang 3. Berarti 5 pangkat 7 kurang 3 sama dengan 4. Berarti 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu nanti nilainya 625. Karena 5 pangkat 4 itu artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jelas ya anak Bapak? Baik. Untuk bentuk yang berikutnya itu nanti A dikali B dipangkatkan dengan N, maka hasilnya sama dengan A pangkat N B pangkat N.
Contoh, 2 dikali 3 pangkat 4 itu sama dengan, nanti kalikan pangkatnya ke dalam satu-satu berarti. Kalau mau cepatnya sesuai dengan bentuk yang di atas, maka nanti kita peroleh jawabannya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Baik, yang kedua, A kali B pangkat 3. Kita ikuti bentuk yang di atas, maka pangkat 3-nya dikalikan ke dalam satu-satu. Berarti nanti kita peroleh hasilnya A pangkat 3, B pangkat 3. Bentuk perkalian ini juga berlaku nanti untuk bentuk pembagian ketika bentuknya dikurung seperti ini, anak. Jadi nanti kalau bentuknya pembagian, berarti nanti pangkatnya dimasukkan ke pembilangnya, dimasukkan ke penyebutnya. Baik, terakhir, bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0, untuk bilangan berpangkat 0, maka bisa kita perhatikan contoh berikut ini terlebih dahulu. 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Sesuai dengan kaidah yang nomor 2 tadi, bentuk yang nomor 2 tadi yang udah kita bahas, maka nanti kita peroleh hasilnya 2 pangkat 2 dikurang 2. 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Untuk contoh yang nomor 2 juga sama, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Itu artinya sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Dari dua contoh ini dapat kita simpulkan bahwa mau berapapun angkanya, mau apapun bilangan pokoknya, kalau dalam matematika ya nak, mau apapun bilangan pokoknya, mau berapapun angkanya, mau kayak manapun bentuk hurufnya, ketika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Baik. Kita masuk contoh soal dan pembahasan. Contoh soal, sederhanakan P pangkat 2 dibagi dengan Q pangkat 3. Bapak ulang, P pangkat 2 dibagi dengan Q pangkat minus 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3 dikali 2Q per P pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Untuk contoh ini, maka yang kita pakai pertama itu nanti bentuk yang ketiga. Artinya pangkatnya dikalikan dulu dia ke dalam satu-satu. Maka nanti kalau kita kalikan ke dalam berarti P pangkat 2-nya berubah nanti jadi P pangkat 6. Kenapa? Karena pangkatnya dikalikan. Jelas ya, Nanda Bapak? Kemudian untuk Q pangkat minus 3-nya itu nanti berubah jadi Q pangkat minus 9. Kenapa Q pangkat minus 9? Karena minus 3-nya dikalikan dengan 3 pangkatnya. Berarti Q pangkat minus 9. Hal yang sama juga berlaku untuk sebelahnya. Berarti pangkat 2-nya kita kalikan ke dalam satu-satu sama. Berarti nanti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian Q-nya jadi pangkat 2. Kemudian P-nya nanti jadi P pangkat 6. Nah, kita peroleh ya nak. Oke, baik. Kemudian kita cari pasangannya. Yang P sama yang P, yang Q sama yang Q. Kalau dia atas bawah berarti dibagi. Kalau dia dibagi berarti dipakai bentuk yang kedua. Kalau dia sejajar nanti berarti dikali. Dikali berarti bentuk yang pertama. Berarti nanti P pangkat 6. Kawannya P pangkat 6 Pak. Tapi dia dibagi. Baik. Kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti P pangkat 6 kurang 6. Oke. Kemudian untuk yang Q, Q pangkat 2 sama Q pangkat min 9. Berarti nanti dia 4Q pangkat 2 dikurang minus 9. Negatif kali negatif positif, berarti nanti P-nya jadi pangkat 0 itu ya nak. Karena 6 dikurang 6, pangkat 0. Semua yang pangkat 0 hasilnya 1. Berarti yang P-nya habis. Kemudian yang berarti yang tinggal Q. Q-nya 4-nya nggak ada kawannya, berarti 4-nya kita tulis saja tetap.
Berarti Q-nya jadi 2 tadi bentuknya 2 dikurang minus 9. Berarti 2 dikurang minus 9 itu sama artinya dengan 2 ditambah 9. 2 tambah 9 berapa anak Bapak? Baik, benar. Berarti Q-nya jadi pangkat 11. Berarti hasil dari P pangkat 2 per Q pangkat minus 3 dipangkatkan lagi dengan 3 dikali 2Q per P pangkat 3 dipangkatkan lagi dia dengan 2 itu nanti sama dengan 4Q pangkat 11. Bagus. Contoh kedua. Sederhanakan 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 6 per X pangkat minus 2. Cara untuk mengerjakan ini, untuk mengerjakan soal ini, maka caranya kita pisahkan dulu dia. Bentuk dari 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 6 per X pangkat minus 2, itu bisa kita ubah bentuknya jadi 2X pangkat 3 per X pangkat minus 2, ditambah dengan 4X pangkat 6 per X pangkat minus 2. Kemudian dipakai dia sifat yang bentuk yang kedua, atau kita pakai pun pola pangkat negatif boleh. Jadi terserah kalian mau kayak mana proses pengerjaannya. Yang penting menurut Bapak kalian paham, kalian ngerti, terserah caranya. Kalau berdasarkan sifat yang kita pelajari tadi, berarti nanti bentuk yang pertama itu berarti nanti jadi 2X pangkat 3 dikurang minus 2. Oke. Kemudian untuk bentuk yang kedua berarti nanti 4X pangkat 6 dikurang minus 2. Kurang ketemu kurang, berarti jadi positif ya. Berarti untuk yang pertama jadi 2X pangkat 5 ditambah nanti dia dengan 4X pangkat 8. Benar. Dan ini nggak bisa dijumlahkan ya nak, karena ini bentuknya bentuk aljabar dengan pangkat yang berbeda. Baik. Kalau ada pertanyaan anak-anak Bapak silakan sampaikan di kolom komentar YouTube sekolah. Sebisa mungkin akan Bapak jawab. Bapak akan fasilitasi proses pembelajaran kalian dengan sebaik-baiknya. Kalau ada berikutnya ini setelah ini, maka Bapak akan memberikan kepada kalian 2 soal saja yang akan kalian kerjakan sebagai postek. Baik anak-anak Bapak, salam sehat selalu buat kalian. Bapak sudahi pembelajaran hari ini. Kita ketemu ke pertemuan berikutnya minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Bapak, sebagai soal postes kalian untuk pertemuan kali ini, Bapak minta kalian mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 saja. Ketika kerjaan kalian sudah selesai, segera kumpulkan ke Bapak secepatnya. Baik, anak-anak Bapak, selamat mengerjakan.